Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ananda Soleha? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semoga tetap semangat dan sehat walafiat ya hari ini. Ya. Kita mulai lagi pembelajaran kita dan melanjutkan latihan kita yang kemarin ya. Ya, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana membaca. Ya, membaca apa? Membaca hamzah wasol ya. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak, agar kegiatan kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sudah berdoa semua Nanda Soleha? Alhamdulillah. Sekarang tiba saatnya kita belajar Iqra Tahfiz Quran jilid 2 ya. Ya, pada materi yang berbeda lagi, materi yang baru. Ya. Masih tetap di materi hamzah wasol tetapi dengan bentuk yang berbeda ya. Silahkan Ananda Soleha membuka bukunya di halaman 16 ya. 16. Ya, di situ kita melihat bagian C ya. 7 kata hamzah wasol yang selalu dibaca kasro ya. Kasro apa? Kasro itu dibaca dengan tanda baca vokalnya I ya, vokalnya I ya. Jadi semua hamzah wasolnya dibaca I ya. Ya. Kalimat apa saja itu yang dibaca I, yang harus dibaca I? Ya, ada 7 kalimat hamzah wasol yang harus dibaca I. Harus ya, berarti itu harus dibaca I. Ya. Kalimat-kalimat tersebut, kata tersebut adalah ibnun, ismun, ibnatun, imruun, imro'atun, isnaini, isnataini. Ya, di sini kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, di poin di nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 itu kalau dilihat dari pembelajaran kita yang lalu mengenai hamzah wasol yang dilihat berdasarkan dari tanda baca huruf ketiga. Nah, kalau dilihat dari itu berarti nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 tidak termasuk ya. Karena lihat ya,
ibnun. Ya, ibnun huruf ketiganya kan adalah doma, ya, doma atau tanda bacanya u. Ya, huruf poin kedua juga ismun, huruf ketiganya adalah doma. Poin keempat, huruf ketiganya adalah doma. Semua yang dibaca doma itu adalah kasro. Jadi yang Ustazah sarankan kepada Ananda Soleha adalah kalau bisa dan dipahami itu dari 7 kata hamzah wasol yang harus dibaca kasro itu Ustazah sarankan itu Ananda Soleha menghafal 3 saja dari 7 itu, ya, 3 saja. Huruf apa saja itu? Kata apa saja itu adalah kata ibnun, ismun, dan imruun. Kenapa Ustazah sarankan itu? Sarankan kata itu yang harus dihafal dari 7 itu. Kenapa hanya 3 saja? Karena yang tadi Ustazah bilang, kalau kita menganalisanya melalui metode berdasarkan kepada huruf ketiga, kalau huruf ketiganya ini kan dia u, maka hamzah wasolnya dibaca u. Kalau kita lihat dari pembelajaran kita yang lalu kan. Nah, sekarang ini 7 kata hamzah wasol yang selalu dibaca kasro. Berarti semuanya dari 7 ini harus dibaca kasro, ya. Ya. Misalnya kalau cara bacanya ya di tengah kalimat, ya, di tengah kalimat. Isa bin Maryamah. Ya, kalau kita balik lagi pembelajaran kita yang lalu, hamzah wasol yang berada di tengah kalimat kan tidak dibaca. Tapi kalau kita memulai membaca dari hamzah wasol yang dijadikan sebagai awal kalimat, maka kita harus membaca bukan ubnu tapi ibnu Maryamah, gitu ya. Begitu maksud Ustazah ya. Ibnu Maryamah. Ya, Isa bin Maryamah. Kalau kita mulai dari sini, nah, di tengah kalimat. Tapi kalau kita mulai dari awal kalimat yang mengandung kata 7 kata hamzah wasol yang selalu dibaca kasro, berarti ibnu Maryamah bacanya ya, bukan ubnu Maryamah, ya. Iya, begitu ya maksud Ustazah. Semoga Ananda Soleha bisa memahaminya ya. Ini lagi poin kedua, nomor 2. Mim ba'dismuhu. Nah, kalau kita memulainya dari tengah kalimat, kita memulai dari mim ba'dismuhu, berarti hamzah wasolnya tidak dibaca. Tapi kalau kita memulai dari awal kalimat ini yang mengandung kata 7 kata hamzah wasol, ada kata ismun. Di sini kita dapati ada kata ismun, berarti kita mengawalinya dengan membaca ismuhu, begitu ya, bukan usmuhu, begitu ya Ananda Soleha. Ya, jadi mim ba'dismuhu meneruskan, tidak dibaca. Tapi kalau ketika kita memulai dari kata hamzah wasol, kita memulai dari hamzah wasolnya, berarti kita baca bukan usmuhu tapi ismuhu, begitu ya Ananda Soleha. Semoga tidak bingung ya. Ya, nomor 3 lagi ya. Nomor 3 lagi cara baca di tengah kalimat. Ihdabnatayya. Iya, itu kalau kita mulai dari tengah kalimat, berarti hamzah wasolnya tidak dibaca. Tapi ketika kita memulainya dari hamzah wasol bacanya, berarti kita harus membacanya dengan hamzah wasolnya dengan kasro, harus kasro ya. Kasro itu harus dibaca ibnatayya, begitu ya. Ya, ini lagi lanjut di poin keempat. Poin keempat ada kata imruun. Nah, imruun kalimatnya inimruun halaka. Inimruun halaka. Iya, seperti yang Ustazah bilang tadi, kalau kita memulai membacanya dari inimruun halaka, berarti hamzah wasolnya diabaikan. Tetapi kalau kita memulainya dari hamzah wasol kita baca, berarti bacanya bukan umruun ya.
umruun. Karena kalau kita menganalisanya dari pembelajaran kita yang lalu, itu kan kalau berdasarkan huruf ketiganya kan u dan huruf ketiganya u berarti hamzah wasalnya dibaca u, tapi kalau di sini harus dibaca i. Kalau kata ini harus dibaca i, khusus cuman kata ini saja ya. Jadi bacanya bukan umruun halaka, tapi imruun halakah, begitu ya. Imruun halakah, begitu ya. Semoga Anda paham ya. Ya, yang tadi Ustazah bilang harus Ustazah sarankan khusus untuk poin 1, 2 dan 4 dihafal, karena itu tadi yang huruf ketiganya dia tanda bacanya u, yaitu ibnun, ismun, dan imruun. Ibnun, ismun, imruun. Iya. Kenapa Ustazah sarankan dihafal itu? Karena dia huruf ketiganya doma, tapi dia harus dibaca kasro. Makanya Ustazah suruh hafal yang ini saja, ibnun, ismun, dan imruun, gitu ya Nanda soleh-soleha. Ya, kita lanjutkan lagi di poin ke 5 ya. Wa inimro'atun khofat. Iya. Jadi kalau kita mulai dari hamzah wasol, imro'atun khofat, gitu ya. Poin ke-6, zaujainis naini. Ya, kalau kita mulai dari hamzah wasol, kata isnataini, isnaini dibaca, bukan lagi dibaca zaujainis naini, tapi kalau kita mulai dari hamzah wasol jadi isnaini ya. Poin ke-7, fauqas nataini. Ya, dari hamzah wasol isnataini ya Nanda soleha. Ya, semoga sudah paham ya sampai di sini ya, sampai pembahasan kita hari ini. Iya, semoga Nanda soleha dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran ya. Ya, kalau bisa diulang-ulang terus baca Qurannya, jangan cuman pada saat pembelajaran fikih saja. Kalau bisa maghrib, subuh juga baca Al-Quran ya, supaya cepat masuk, cepat memahami dan cepat belajarnya ya. Ya, Ustazah akhiri ya sampai di sini, dan kita lanjutkan besok ya. Ya, kita akhiri dengan kita sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan senandung doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan Ustazah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.